Baru beberapa hari lalu kita bahas soal mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia 3 bulan lalu akibat jadi korban kecelakaan. Kemudian dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi 3 bulan pasca kejadian. Ramai dibahas oleh netizen dan kini polisi mencabut status tersangka Hasya. Tapi ya dengan pencabutan ini apakah proses hukumnya otomatis selesai hanya sampai di sini saja? Oke, kita ingat-ingat lagi. Jadi polisi mencabut status tersangka almarhum Hasya setelah melakukan kembali rekonstruksi ulang di lokasi kejadian dengan melibatkan tim pencari fakta yang dibentuk setelah adanya desakan dari berbagai pihak. Rasa keadilan dan kepastian hukum bisa kita peroleh di dalam langkah-langkah tersebut. Rekonstruksi ulang dilakukan di lokasi kejadian di Jagakarsa. Ada 9 adegan, salah satu fakta yang terungkap butuh 30 menit dari waktu kecelakaan sampai Hasya dibawa ambulans. Dan hasilnya polisi akhirnya mencabut status tersangka almarhum Hasya setelah ditemukannya bukti baru dan ketidaksesuaian prosedur administrasi. Mencabut surat ketetapan status almarhum dengan produk surat ketetapan tentang pencabutan status tersangka. Tak hanya pencabutan status tersangka Hasya, polisi juga akan merehabilitasi nama baik Hasya serta minta maaf. Lalu bagaimana ya respon dari keluarga Hasya? Ibunda Hasya mendesak kasus ini tidak berhenti. Perjuangan belum selesai, tetap kawal kasusnya hingga selesai. Kalau sudah begini, bagaimana ya proses hukum selanjutnya? Jadi ini ada 2 kekeliruan menurut saya. Yang pertama, tidak pernah mungkin memeriksa Hasya karena memang sudah mati, ya sudah meninggal. Yang kedua, menetapkan lagi sebagai tersangka itu 2 kekeliruan yang nyata kalau menurut saya. Ya, karena itu ya keluarga sebenarnya bisa menuntut ya terutama soal nama baiknya. Nah, bahwa nama baik itu kemudian bisa dikompensir dengan dengan harta atau dengan materi gitu ya silakan saja ya umpamanya nama baik dan sebagainya itu bisa dikompensir dengan materi. Jadi artinya ada dasar untuk keluarga menuntut ya kepolisian yang menetapkan Hasya itu sebagai tersangka. Mestinya orang setelah meninggal separah apapun gitu ya peristiwanya dia sudah tidak bisa lagi ditetapkan sebagai tersangka. Begitu. Ada banyak hal yang jadi sorotan dalam kasus ini, mulai dari penetapan status tersangka terhadap seseorang yang sudah meninggal dunia, hingga kini pencabutan status tersangkanya. Benarkah ini semata kelalaian dalam prosedur administrasi atau dugaan adanya unsur tebang pilih karena keterlibatan purnawirawan polisi? Untuk mengingatkan sedikit kasusnya, setelah terjatuh dari motornya, Hasya tertabrak mobil yang dikemudikan seorang purnawirawan polisi. Oke, selain tadi merehabilitasi nama baik korban, lalu apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab polisi atas kesalahan penetapan status tersangka ini? Kami mendorong agar kasus ini ditindaklanjuti dengan penyidik dapat memeriksa apa yang sudah dilaporkan oleh orang tua Hasya terkait dengan pembiaran. Jadi jangan sampai korban atau keluarga korban merasa ada ketidakadilan di sini. Kasus Hasya ini bukanlah kasus pertama adanya pencabutan status tersangka oleh penegak hukum. Anda mungkin masih ingat dengan kasus Nur Hayati. Nur Hayati seorang bendahara desa di Kabupaten Cirebon melaporkan kasus korupsi yang dilakukan kepala desanya. Justru ikut ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun akhirnya status tersangkanya dibatalkan dan pembatalan statusnya terjadi setelah kasus ini lagi-lagi jadi sorotan publik termasuk oleh Menko Polhukam. Masa sekarang apa-apa harus viral biar jadi sorotan dulu? Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, semua warga negara kedudukannya sama di dalam hukum. Penegakan hukum dilakukan untuk menegakkan keadilan, bukan karena semata viral atau ada unsur tebang pilih. Gimana?